warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini dengan Trader 77 lagi ya. Saya akan mengupas lagi untuk analisa di minggu berikutnya ya teman-teman ya. Untuk forecastingnya mau seperti apa? Apakah memang ini masih bullish pattern yang cukup tinggi ya atau seperti apa? Oke, di sini kita langsung aja. Kalau kita lihat di time frame 1 bulan ya sini ya di 1M ya untuk 1 bulan. Dan di sini kita melihat bahwasanya pertama ini udah terjadi bullish yang weeknya cukup panjang ya teman-temannya, dan kebiasa market untuk week yang cukup panjang ini dan penutupannya juga masih di bullish patterns. Di candle berikutnya itu akan tetap mencari sampai titik terakhir di titik yang resisten tertingginya ya teman-teman, dan akhirnya benar. Ya, nah di sini kalau kita lihat adalah di sini bullish momennya masih tetap sudah memenuhi ya di sininya ya sudah memenuhi, dan nanti kita akan melihat lagi apakah ini akan turun atau tetap naik gitu ya. Nah kalau di 1 bulannya ini sebenarnya pada saat ini udah terpenuhi ya untuk weeknya di sini yang paling tingginya resistennya di sini dia ngebentuk lagi nih week barunya nih ya teman-teman ya. Nah pada saat dia ngebentuk sini, disinilah nanti juga dia akan mencari untuk movementnya untuk tetap bullish patternnya lagi di sini teman-teman ya. Nah kenapa begitu ya, sebenarnya adalah pada saat di sini terjadi untuk penutupan terakhir. Nah candle setelahnya ini terjadi bullish lagi yang menyatakan bahwasanya candle penutupannya ini udah dilewatin lagi, udah di break ya oleh bullish yang ada. Nah terus di sini juga pada saat penutupannya di sini terus dia pullback sedikit ya, baru dia minta kenaikan lagi walaupun terjadi penurunan. Nah ini sangat wajar ya teman-teman karena koreksi ya. Nah di sini kita mau lihat lagi karena ini belum 1 bulan penuh ya, ini masih tersisa 27 hari lagi. Nah dia masih melakukan konsolidasi lah ya dan koreksi-koreksi di sini. Nah inilah yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Oke ya, di time frame 1 bulannya saya pikir kesimpulannya dia akan mencari lagi untuk bullish momentum sampai di target sini ya teman-teman ya. Oke, untuk yang di 1 minggu ya, 1 minggunya ini cukup interesting ya teman-teman ya. Nah di sini sengaja saya kasih untuk garis trendline ya di sini ya teman-teman ya, garis trendline ini supaya untuk memastikan kita jangan salah arah seperti itu ya. Nah jadi kalau saya tarik garis trendline ini udah benar nih dia terjadi koreksi ya ke bawah lagi sih. Nah di sini pun juga sebenarnya adalah supportnya ya. Ini supportnya. Nah kalau kita lihat di time frame 1 minggu ini nggak bisa ditembus nih teman-teman ya. Ini udah support yang cukup kuat, dan ini ternyata dia juga belum bisa nembus nih di akhir week kemarin ya. Ya ini bukan kemarin ya Jumat kemarin ya. Ya jadi oh ya saya lupa, hari ini tanggal 3 ya, 3 Januari 2026. Selamat tahun baru juga untuk teman-teman semua ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi kita akan melihat apakah memang nanti untuk koreksi ini akan tetap terus ke bawah atau tidak ya. Nah, kita akan coba kupas lebih dalam lagi. Nah, ini 1 minggunya ya. Kalau di 1 minggu kita melihat bahwasanya trendline supportnya ini masih belum bisa ditembus ya oleh bearish. Nah, terus untuk yang di time frame 1 hari. Nah, oke ya. Kita lihat di sini time frame 1 hari. Pada saat kita melihat resisten yang cukup besar ini ATH sebelumnya ya. Nah akhirnya dia bisa di break di sini teman-temannya, dia bisa di break sini dan pada saat ini menjadi momen untuk bullish sendiri. Nah terjadi koreksi lagi nih teman-teman yang baru-baru terjadi kemarin ya. Ini terjadi koreksi ke bawah. Nah cuman dilihat dia bisa nembus nggak support yang ada sebelumnya ya kan ya. Sekarang kita lihat ya. Nah sekarang kita lihat teman-teman. Nah jadi di sini pada saat dia sudah melakukan koreksi yang cukup ini ya, cukup turunnya cukup drastis ya ini teman-teman ya. Nah tapi di sini adalah support yang cukup kuat juga teman-teman ya, sehingga dia belum bisa ngelewatin
dari titik support yang ada di titik sebelumnya ya teman-teman. Jadi dia selalu pullback. Nah, lebih gampangnya adalah pada saat ini sumbu terakhir dari yang bearish yang ada ini, dan yang setelahnya itu ini dia bearish yang ada malah doji ya. Terus ini juga bearishnya mau melakukan penurunan lagi, akhirnya dia gagal, dia naik lagi, dan akhirnya di sini penutupannya adalah bullish gitu ya. Nah, kalau sudah bullish begini berarti kita udah dapat identifikasinya, satu untuk yang sumbu sebelumnya ini ya, yang di awal koreksi ini dia udah terbentuk dan ternyata dia tidak bisa dilewati, dan akhirnya juga yang candle ketiga tidak bisa dilewati, candle keempat akhirnya secara nyata juga dia tidak bisa ngelewatin candle yang sebelumnya juga gitu, dan akhirnya masih bernapas untuk bisa naik. Jadi memang kalau dibilang adalah ini adalah titik dimana bullish akan melakukan momentumnya lagi, tapi dia harus bernapas dulu, judulnya begitu. Dia bernapas dulu, dia koreksi, habis itu konsolidasi ya, habis itu dia akan melakukan bullish momennya lagi. Nah, kenapa kok saya agak yakin ya yang di sini 1 hari ya? Ya, kita akan lihat di time frame di 4 jamnya ya. Kita kupas satu-satu ini. Oke, di time frame 4 jamnya ini kalau kita lihat memang dia turun secara drastis ya. Pada saat dia nge-breaking ini dia udah mengambil alih ya. Di sini dia tetap turun, dan akhirnya dia di sini pullback, dan di sini juga dia ngambil jatahnya lagi ya untuk tetap penurunan. Oke, dia turun lagi, dan akhirnya dia melakukan kenaikannya lagi, dan akhirnya ini dia turun lagi. Nah, disinilah kita akan melihat apakah memang di sini dia akan tetap melakukan penurunan atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ya, di sini terjadi, ini saya tandain ya, di sini terjadi double top ya, yang mana sebenarnya double top itu paling bagus itu adalah yang di posisi atas ya, yang seperti ini ya misalnya gitu, karena dia konfirmasinya akan cukup kuat. Nah, kalau untuk yang sudah terjadi breakout dan akhirnya dia terbentuk lagi di sini, nah di sini ini biasa masih agak meragukan ya, karena apa? Oke, di sini terjadi double top ya, yang mana juga confirm dia tetap turun. Nah, tapi di sini perlu di garis bawahi, ini support yang ada ya, ini juga nggak bisa dilewatin oleh candle-candle yang memang sudah berjalan ya teman-teman nih. Pertama satu candle, oke, di sini dia ngebreak ya, tapi apa, di sini kalau ceritanya market ya, oke lah saya ngebreak lah, kamu enggak saya mau naik lagi gitu ya. Nah, akhirnya dibalas lah, ini kan saya mau naik lagi, oh saya mau turun lagi, enggak saya mau naik lagi gitu ya, sampai pada akhirnya dia mengalah di satu posisi resisten sini ya, dan akhirnya dia minta turun lagi. Nah, oke, kalau kita lihat lagi di sini, pada saat tercipta pattern ini ya teman-teman, di sini memang terjadi pattern dimana bullish engulfing ya. Nah, di sini tapi dia tidak bisa ngelewatin untuk ngebreak ya di posisi support yang di sini ya. Nah, karena memang cukup kuat. Nah, di sini saya ada garis trendline ya di sini teman-teman ya. Jadi memang kemungkinannya itu ada dua ya. Apakah memang dia akan mencapai titik resistance trendline di sini ya, yang sudah saya tandain ini, atau nanti memang dia akan ngebreak. Nah, kalau dia ngebreak itu udah jelas dia pasti akan ngebuy lagi. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jam ini, di sini terjadi doji ya, dan akhirnya dia membentuk bullish di sini. Tapi ini memang masih belum terlalu valid ya. Sebenarnya kalau ini terjadi, ini paling bagus adalah di titik support yang paling bawah sini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, makanya dia masih tetap minta penurunan seperti itu wajar teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat yang ini. Dan biasanya kalau market seperti ini, dia masih akan tetap minta turun ya, dan nanti dia akan stop di titik di sini ya teman-teman, dan dia akan coba untuk naik lagi. Karena apa, di sini memang belum ada terjadi ya, dari garis ini ya, belum ada terjadi untuk yang namanya break ya. Jadi kalau saya kasih tanda ya di sini ya teman-teman ya, di sini. Nah, di sini dia belum ada terjadi break ya. Nah, makanya dia masih minta kenaikan seperti itu. Oke, di time frame 4 jam mungkin udah jelas ya, ada double top, terus ada titik-titik support juga yang cukup kuat di sini. Oke, di time frame 1 jam kita lihat. Oke ya. Nah, jadi ini titik support yang tadi ya di sini. Terus oke, di sini kita lihat. Ini saya di sini hanya concern di sini ya teman-teman. Pada saat memang dia turun, dia melakukan koreksi, dia turun, dia melakukan koreksi lagi, ya kan ya teman-teman. Nah, di sini dia akan melakukan koreksi. Nah, di sinilah dia nanti akan melakukan break
di sini ya. Nah, itu prediksi saya ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena memang titik supportnya ini cukup kuat ya. Kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya tandain karena memang sebelumnya juga saya ada melakukan hal seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kita lihat aja di sini ya, sebagai backtestnya. Nih teman-teman ya. Ini saya lihat 1, 2, 3, 4, 5 nih. Dia selalu mantul terus nih teman-teman. Akhirnya di sini dia mengalah dan terjadi kenaikannya juga bukan kenaikan yang sebentar ya teman-teman. Tuh lihat kenaikannya tuh cukup tinggi ya teman-teman. Nah, di sinilah nanti akan terjadi backtest yang sama ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang diharapkan sih adalah karena market besarnya kita memang adalah masih bullish moment ya teman-teman, lagi trending up. Nah, jadi kita akan mengikuti market tersebut. Nah ya, oke. Nah, terus untuk 1 jam ini ada yang agak cukup menarik ya teman-teman. Di sini pada saat terjadi rejection ya di sini ya, rejection yang dia tidak sanggup untuk nge-break ya di candle sebelumnya. Ini sumbunya udah tidak bisa di-break lagi ya. Dan di sini terjadi apa teman-teman? Inverted hammer ya, inverted hammer. Jadi pada saat kalau ceritanya begini, oke, ini adalah bearish yang bersifat kenaikan ya. Terus oke, nggak mau nih, saya tetap mau turun. Ternyata enggak, kamu nggak usah turun, aku tetap mau naik aja. Dan ternyata di sinilah konfirmasinya ya, terjadi bullish hammer di sini, dan di sini ditambah dengan pasangannya ya yang menyatakan bahwa saya confirm, oke, aku mau naik lagi gitu, dan aku nggak mau turun, seperti itu. Bahasanya begitu ya teman-teman. Karena apa? Di sini yang cukup kuat memang supportnya yang tidak bisa ditembus teman-teman ya. Tapi kalau memang bear sini masih cukup kuat, oke, nggak apa-apa, dia akan tetap turun. Tapi di sinilah titik terakhirnya dia akan melakukan continuousnya lagi ya. Oke. Nah, jadi kalau bisa dilihat di 1 jam ini adalah dia akan tetap melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Dia akan tetap melanjutkan kenaikan, dan disinilah titiknya. Kalau teman-teman mau entry, bisa ngentry di sini ya teman-teman, pada saat memang dia penurunan ya. Tapi kalau memang dia ngebreak di sini ya berarti di sini adalah resisten yang tertingginya, dan dia akan turun, dia akan pullback, dan dia akan lanjut kenaikan lagi. Oke, itu 1 jam. Terus untuk yang di 30 menit, nih 30 menit ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini dia masih belum ngebreak ya teman-teman. Di sini masih ada resisten. Dia belum ngebreak, tapi kalau saya lihat di sini pembentukan untuk yang bearish di sini dia memang tidak bisa ngebreak ya untuk di candle sebelumnya, dan akhirnya di sini closingnya adalah tetap candle bullish ya, yang mana juga kemungkinan dia akan mungkin turun sedikit, baru nanti dia akan ngebreak resisten yang ada di sini. Karena apa? Kan tadi yang saya bilang di H1-nya itu udah terjadi inverted hammer nih teman-teman. Kalau mau lihat ya, di sini adalah candle yang bersifat kenaikan, yang ini adalah kenaikan, yang ini adalah kenaikan, di sini adalah hammernya. Ini pun 30 menit ada hammernya ya teman-teman ya. Dan akhirnya bearishnya pun nggak sanggup lagi, dan akhirnya disinilah disinilah bullish yang berkuasa gitu, dan dia juga tidak bisa menembus untuk di resisten yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi dia ngebentuk support baru di sini, dan harusnya dia tetap naik lagi, seperti itu ya teman-teman. Oke. Yang tadi saya bilang kenaikannya nanti kemungkinan besar akan di sini ya teman-teman ya. Jadi sudah saya tandain juga, dan nanti pada saat dia naik sini dia mungkin akan koreksi sedikit ya, pullback. Biasa pullbacknya itu juga sampai sini ya teman-teman, dan dia nanti akan melanjutkan kenaikan lagi. Oke ya, itu yang di time frame 15 menit. Di time frame untuk yang 30 menit ya, di sini yang 15 menit. Kalau kita lihat adalah di sini dia udah terjadi kebalikan arah memang ya, dan di sini kebentuk bahwasanya dia tidak bisa melewati dari sumbu yang sebelumnya, yang titik support terakhir ya. Nah, memang dia tidak bisa ngelewatin. Mungkin bagusnya itu saya kasih yang ini aja deh, garis trendline ya, trendline di sini. Nah, oke, garis trendline di sini yang menandakan bahwasanya dia masih mau mengalami untuk naik ya. Dan di sini dia juga terjadi break ya, dan akhirnya apa, dia
dari konsolidasinya ini dia tidak bisa melewati bullish yang ada sebelumnya ini ya teman-teman ya. Kalau bisa dibilang ini udah memenuhi bullish engulfingnya. Nah terus di sini konfirmasinya lagi, ternyata dia di sini juga mengalahkan bearish yang sebelumnya atau konsolidasi yang sebelumnya, dan dia ngebreak lagi di sini, dan akhirnya apa? Nah disinilah titik sumbu di mana pullbacknya itu terjadi ya. Jadi ini support yang baru terbentuk, ini supportnya juga ada dua, dan ini adalah konfirmasi bullishnya lagi ya teman-teman. Jadi kalau saya lihat di sini supportnya udah 1 2 3 ya, 3 titik support, yang mana kalaupun dia ke bawah ini bisa menjadi titik point entry ya, entry di sini teman-teman ya, titik point entry, dan nanti akan melanjutkan kebalikan arahnya, yaitu dia akan bullish ya momentumnya. Oke, untuk yang 5 menit, kita lihat bahwasanya oke. Nah sebenarnya di sini udah terlihat, momen bullish engulfing ya teman-teman. Cuman dia memang masih koreksi dulu ke bawah, dan akhirnya di sini juga dapat ya membentuk bullish engulfing ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang tahu bullish engulfing itu dimana adalah di bearish, di candle bearish yang sebelumnya ini dia itu dikalahkan oleh bullish yang ada di sebelahnya ya teman-teman. Nah kalau di sini ini sumbunya dilewati oleh bullish yang sebelumnya, dan ternyata di sini dia di break ya, body candle bullishnya lebih besar ya, seperti itu ya teman-teman. Itu yang dinamakan untuk bullish engulfingnya ya. Pada saat dia udah ada indikatornya di sini ya teman-teman, ini indikatornya ya. Nah di sini juga terjadi indikator yang kedua ya, dan menandakan bahwasanya di sini menjadi indikator yang ketiga. Di sini konfirmasinya ya, supportnya yang tidak bisa tembus, dan akhirnya dia lanjut kenaikan ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah di sini yang tadi saya bilang, pada saat dia sudah kenaikan seperti ini, dia nanti akan tetap turun ya. Nah ini sudah menunjukkan nih dia mau mengalami penurunan. Nah kita akan lock di sini teman-teman, karena apa? Momentum untuk bullishnya ini masih cukup kuat ya teman-teman ya. Jadi saya kasih aja di sini untuk trendline-nya. Nah, oke, nah di sinilah garis yang mungkin tidak akan bisa dilewati oleh bearishnya ya. Nah kalau mau lebih afdolnya lagi, di sini saya coba buat untuk yang supportnya ya. Kalau memang nanti dia akan mengalami penurunan lagi, nah di sini mungkin bisa menjadi pertimbangan di mana titik entry-nya bisa di sini teman-teman ya, baru nanti dia akan naik lagi. Nah kalau dia sempat bearish yang melewati dari support yang di sini, anggaplah dia sampai di sini, nah itu pasti akan minta turun. Nah di sinilah titik dimana nanti dia akan menjadi support yang keduanya lagi teman-teman ya, untuk bisa kita entry buy. Tapi sih kalau menurut saya, karena ini kenaikannya juga masih cukup kuat ya, ini kemungkinan besar sih akan tetap lanjut ya teman-teman, karena di sini seller ini lemah semua, nggak ada sellernya yang kuat ya teman-teman. Di sini aja dia ada koreksi, tapi ya udah, karena bullish moment masihnya dia akan naik lagi, dan di sini koreksi dan akhirnya dia naik lagi ya. Jadi antara dua nanti untuk besok Senin entry-nya adalah antara memang di sini 4329500 atau di sini ya teman-teman ya. Ini dia di titik support yang 4326304 ya. Silahkan ditaruh untuk buy limitnya, dan kalaupun nanti dia berhasil breakout ya, di sini ya, itu nanti yang seperti saya bilang, dia akan stop di sini ya. Pasang aja TP-nya nanti di sini teman-teman, di 4351 ya, soalnya dia pasti akan mengalami untuk pullback yang lagi. Nanti pullbacknya itu nanti dia akan ambil di sini ya teman-teman, karena ini ada support yang sebelumnya juga ya. Dia akan ambil sini dan dia akan nanti melakukan lanjut kenaikan. Jadi kalau bisa dibilang ini sebagai swing trade-nya teman-teman ya, bukan scalping lagi. Ini udah cukup bagus soalnya ya teman-teman ya. Oke ya, saya pikir itu sih teman-teman ya, di time frame 5 menit ya. Kita entry-nya di sini karena memang 5 menit ini sudah melakukan perwakilan ya dari semua time frame besarnya ya, untuk kita melakukan entry-nya teman-teman ya. Jadi antara dua bisa entry di sini, kalaupun dia nembus ya berarti entry-nya adalah di sini ya teman-teman ya, karena ini
sudah terbreak ya, dari resisten sekarang menjadi support. Jadi ini resisten become support ya, resisten become support. Oke teman-teman. Oke ya, saya pikir itu aja untuk hari ini tanggal 3 Januari 2026. Saya melakukan technical analisanya ya untuk gold XAUUSD ya. Dan semoga nanti besok di tanggal 5 ya, 5 satu minggu ya, dari tanggal 5 sampai tanggal Jumatnya ya, tanggal 9 itu bullish momentum masih bisa untuk di ini ya teman-teman, untuk dipenuhi ya. Oke, saya pikir itu aja. Selamat malam buat teman-teman semua. Semoga kita masih tetap dalam keadaan sehat dan semoga tahun 2026 ini akan memberikan hasil yang cukup baik buat kita semua ya, termasuk saya juga ya. Jadi ada momen atau kata-kata ya, dimana kegagalan itu bukan berarti adalah kegagalan yang selalu gagal ya, tapi kegagalan itu adalah kunci untuk mendapatkan satu kesuksesan kelak ya. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat terus, dan salam cuan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.